pernah bercita-cita menjadi seorang guru ataupun bermimpi sama sekali. Tetapi saya menjadi guru bukan juga karena tidak adanya pekerjaan lain, tetapi ada panggilan hati. Panggilan hati, itulah alasan terbesar Nasmawati untuk bertahan selama 17 tahun sebagai guru honorer. Nasmawati mengajar di Sekolah 1 Atap SD dan SMP Pulau Batoa, Kecamatan Minuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setiap hari, Nasmawati harus menyeberangi laut dan berjalan kaki untuk tiba di sekolah tempatnya mengajar. Ia bahkan harus rela meninggalkan suami dan 2 anaknya sejak pagi hari demi menjalankan tugas dan panggilan hatinya menjadi seorang pendidik. Meski berstatus honorer, Nasmawati diberi tugas untuk mengajar sejumlah mata pelajaran, mulai dari IPA, IPS, Matematika, hingga PPKN. Ia juga bertindak sebagai wali kelas 6 Sekolah 1 Atap SD dan SMP Pulau Batoa. Semangat mengabdi sebagai guru melekat di hati, meskipun ia hanya mendapatkan upah sebesar 100 hingga 300 ribu per bulan, tergantung kebijakan sekolahnya. Lain perjuangan Nasmawati, lain pula kisah Muhammad Asmin. Meski mempunyai gelar sarjana pendidikan, Asmin masih berstatus seorang guru honorer di Dusun Hasanah, Kampung Patuku, Desa Parigi, Goa, Sulawesi Selatan. Untuk mencapai sekolah tempatnya mengajar, Asmin menempuh jarak puluhan kilometer, melewati medan berlumpur dan perbukitan di pedalaman. Asmin mengabdikan dirinya demi mengajar di SD Negeri Petuku, satu-satunya sekolah yang berada di pedalaman Parigi, Goa. Asmin bahkan harus mengajar 2 kelas sekaligus karena keterbatasan tenaga pengajar. Per bulannya, Asmin mendapat upah sebesar 700 hingga 1 juta rupiah sejak menjadi guru 2017 lalu. Potret perjuangan Nasmawati dan Muhammad Asmin mungkin hanya sebagian kecil perjuangan para tenaga pengajar negeri ini. Perjuangan guru honorer tak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih lagi, mereka sudah mengorbankan jiwa raganya demi bisa mendidik generasi penerus bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita mau membahas sekaligus menganalisis sebuah kasus dari tugas kelompok yang telah diberikan dalam pembelajaran agenda 3 kita hari ini, di mana kita diminta untuk menganalisis sebuah video atau kasus untuk melihat praktik baik dan praktik buruknya serta dikaitkan dengan substansi pada agenda 3. Nah, untuk diskusi kita hari ini diambil satu contoh kasus atau yaitu terkait guru honorer yang mengajar di daerah terpencil yang melewati bukit hingga seberangi laut. Menurut pandangan aku, dari pendapat aku, berdasarkan kalau dilakukan analisis Fishbone, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus ini. Yang pertama yaitu faktor manusia atau SDM-nya sendiri, di mana guru yang terlihat di video ini memiliki dedikasi dan panggilan jiwa untuk mengabdi, serta memiliki motivasi kuat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Kedua, menurut aku ada faktor metode, yaitu sistem pendidikan, di mana penempatan guru belum merata serta rekrutmen guru ASN yang terbatas sehingga honorer mendominasi. Untuk selain itu ada juga faktor sarana, di mana berdasarkan video yang aku lihat itu sekolahnya sederhana, bahkan terkadang belum layak, serta minimnya fasilitas teknologi itu sendiri. Mungkin ada pendapat dari teman-teman sekalian terkait kasus yang kita bahas ini. Kalau untuk kaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan semua ASN, menurutku kalau dari segi manajemen ASN, pertama dari aspek perencanaan dan pengelolaan SDM ASN, manajemen ASN menekankan pentingnya menempatkan penempatan pegawai sesuai kebutuhan wilayah, di mana di sini manajemen ASN harus mampu mendistribusikan ASN secara merata agar layanan publik khususnya pendidikan dapat dirasakan hingga pelosok. Kedua, dari sisi pengembangan kompetensi dan profesionalisme, guru tersebut menunjukkan semangat belajar dan keteladanan sesuai dengan keterbatasan. Dan itu kalau mendapat dari aspek nilai dan integritasnya, ya, pengabdian guru tersebut mencerminkan semangat pelayanan publik yang bagus, di mana guru tersebut bukan tunjuk karena fasilitas yang indah, melainkan karena panggilan guru.
Saya bantu menambahkan. Kita lihat dari segi Smart ASN-nya. Berikut penjabarannya dari keterkaitan nilai Smart ASN. Yang pertama adalah servant leadership, pemimpin yang melayani. Guru honorer tersebut menunjukkan sikap kepemimpinan yang melayani meskipun statusnya honorer. Ia tetap menempatkan kepentingan peserta didik di atas kepentingan pribadinya dalam menempuh risiko menyeberang laut demi memastikan anak-anak di daerah terpencil mendapatkan hak atas pendidikan. Lalu yang kedua, fleksibel dan lincah. Kesediaannya berpindah dari wilayah asal menuju daerah terpencil mencerminkan nilai mobile, siap dalam mengabdi untuk NKRI. Lalu yang ketiga adalah akuntabel dan bertanggung jawab. Tanggung jawab sebagai tenaga pendidik dijalankan dengan penuh dedikasi. Keputusan dan tindakannya jelas dapat dipertanggungjawabkan karena motivasinya murni untuk mencerdaskan generasi bangsa. Terus yang kedua, ada teman-teman yang melanjutkan. Oknum Kepala Sekolah SDN 2 Ciodeng, Pandeglang, Banten tertangkap basah bersama seorang guru perempuan sedang asyik berkaraoke dan berpelukan di lingkungan sekolah saat jam belajar mengajar berlangsung. Ulah keduanya kemudian viral di media sosial. Dalam video yang viral itu, seorang guru perempuan dan oknum kepala sekolah tersebut asyik berkaraoke berduaan menggunakan Smart TV bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan keduanya saat itu masih menggunakan seragam dinas lengkap. Namun belum diketahui apakah keduanya memiliki hubungan suami istri atau bukan. Terkait ulah oknum kepala sekolah dan guru perempuan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nono Suparno membenarkan kejadian itu nih Tribuners. Lewat sambungan telepon pada Minggu 28 September 2025, ia menjelaskan bahwa hal tersebut telah ditangani oleh bidang terkait. Berdasarkan informasi, sekolah itu berada di wilayah kediaman Wakil Bupati Pandeglang, Ling Indri Supriyadi, tepatnya di Desa Ciodeng, Kecamatan Sidang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui perkembangan lebih lanjut terkait penanganan kasus tersebut. Adapun kasus yang kedua mengenai video bad practice, yaitu kita ambil oknum Kepsek SD dan guru yang terpergok asik karaoke sambil berpelukan saat jam belajar. Menurut saya, adapun faktor-faktor penyebabnya ini melalui analisis Fishbone, yaitu yang pertama faktor manusianya atau people-nya, di mana guru tersebut masih kurang disiplin dan tidak profesional, serta rendahnya integritas dan tanggung jawab sebagai ASN ataupun guru. Kemudian faktor yang kedua, metode, di mana masih terdapat pengawasan internal di sekolah itu masih lemah dan tidak ada SOP ketat terkait pengawasan guru saat jam belajar. Kemudian faktor yang ketiga yaitu lingkungan kerja sekolah tersebut masih longgar dan tidak disiplin, serta tidak ada budaya kerja yang menjunjung tinggi akhlak dan profesionalisme. Kemudian faktor yang keempat yaitu manajemen atau leadership, di mana lemahnya peran dinas pendidikan dalam pengawasan sekolah. Dan di sini kepala sekolah yang seharusnya sebagai pimpinan justru memberi contoh yang buruk. Teman-teman yang lain masih ada yang memberikan tanggapan? Kalau dari sisi manajemen, dari Smart ASN itu pertama paling jelas kalau PD jam kerja itu sama dengan melanggar integritas. Artinya ASN itu harusnya jadi role model dong buat murid-murid dan masyarakat. Terus juga secara kompetensi sama profesionalisme juga itu juga dilanggar. Kalau PD jam pelajaran kan menunjukkan kurangnya profesionalisme dan tidak sesuai dengan kompetensi ASN sebagai pendidik. Terus juga secara pemanfaatan teknologi, seharusnya guru bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Contohnya seperti e-learning atau media digital lainnya. Bukan justru memakai waktu kerja untuk hiburan pribadi. Dan yang keempat, teladan dan budaya kerja positif. Kepala sekolah seharusnya menjadi teladan disiplin. Dalam Smart ASN, pemimpin wajib membangun budaya kerja positif, bukan sebaliknya. Mungkin sekian, ada yang mau menambahkan lagi?
Ya, aku mau nambahin kaitannya dengan agenda 3 yang bagian manajemen ASN. Kalau menurutku, guru dan kepala sekolah kedapatan karaoke saat jam pelajaran berlangsung, akibatnya jadinya kredibilitas sekolah tercoreng dan muncul sorotan publik terkait integritas ASN. Kasus ini tuh contoh praktik buruk dalam manajemen ASN, karena gagal disiplin, gagal kinerja, juga gagal teladan. Manajemen ASN yang baik seharusnya akan memastikan ASN berintegritas, berorientasi pelayanan, profesional, dan disiplin. Jadi supaya kasus ini tidak terulang, menurut saya perlu pengawasan melekat oleh atasan langsung, serta penguatan budaya kerja ASN sesuai berakhlak, serta penerapan disiplin dan kode etik ASN harus ditegakkan agar kepercayaan publik tidak turun. Menurutku gitu sih. Oke teman-teman, dari hasil pendapat teman-teman sekalian dalam diskusi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada kasus yang pertama, manajemen ASN yang adil dan berbasis kebutuhan nyata harus menjadi prioritas reformasi, terutama dalam sektor pendidikan. Konsep Smart ASN sangat relevan untuk menilai serta membangun karakter ASN masa depan, namun harus diikuti juga kebijakan nyatanya di lapangan. Sisi pengembangan kompetensi juga harus ditingkatkan, di mana kita lihat bahwa guru tersebut menunjukkan semangat belajar dan keteladanan meski dengan keterbatasan yang ada. Sedangkan dari kasus 2, berdasarkan pendapat teman-teman dan kita semua yang ada dalam Zoom ini, dapat kita peroleh kesimpulan bahwa kasus ini merupakan contoh yang buruk dalam manajemen ASN, di mana gagalnya disiplin, gagal kinerja, gagal teladan. Manajemen ASN yang baik seharusnya memastikan ASN berintegritas, berorientasi pelayanan, profesional, dan disiplin. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.